Perasaan gaji gede, tapi kok nggak jadi apa-apa? Sebenarnya gimana sih cara manage keuangan yang benar biar cepat kaya? Mari kita bahas teknik lock in, kunci, dan invest. Oke, selama ini aku menggunakan konsep menggaji diriku sendiri. Sebenarnya perusahaan terkecil itu siapa sih? Ya diri kita sendiri. Kita mengenerate income, kita mengenerate expense. Jadi, kita harus memanage perusahaan kita sendiri. Aku sudah mempraktekkan teknik ini kurang lebih 14 sampai 15 tahun terakhir. Dan menurutku, ini teknik yang paling efektif. Yang pertama, hitung pengeluaran kalian, pengeluaran fix per bulan. Tahap kedua, hitung dana darurat kalian, minimal 6 kali pengeluaran bulanan. Kalau pengeluaran bulanan kalian 4 juta, berarti dikali 6, berapa? 24 juta. Step ketiga, selanjutnya, buka rekening terpisah. Untuk karyawan, minimal punya 2 rekening. Kalau kalian punya usaha, minimal 3 rekening. Yang keempat, hitung pendapatanmu. Berapa sih pendapatan per bulanmu? Atau untuk freelancer, range-nya berapa? Yang kelima, kurangi pendapatanmu dengan biaya hidup sebulanmu tadi. Katakanlah pendapatanmu 20 juta, dikurangi dengan biaya bulananmu 4 juta. Step ke-6, masukkan sisa 15 jutamu tadi per bulan ke deposito. Fungsinya apa? Untuk membatasi aksesmu untuk mengambil aset atau uangmu itu. Karena manusia nggak akan pernah bisa stabil 100% dalam jangka waktu panjang secara psikis. Kalau kalian nggak bisa mengontrol emosi kalian, pasti uangnya kepake. Udah pasti kepake. Yang ketujuh, selama kalian menampung uang kalian di deposito, pelajari instrumen investasi, mau bisnis kayak mau investasi emas, saham segala macam terserah. Oke. Kalau kalian udah mahir, uang kalian udah terkumpul di deposito. Tinggal di switch kayak yang kemarin aku jelasin. Jadi, intinya gaji diri kalian sendiri. Dalam case ini, gaji diri kalian sebesar 4 juta. Cukup nggak cukup, itu harus cukup 4 juta. Lalu dana daruratnya gimana? Berarti kan 4 dikali 6, berarti kurang lebih 24 juta. Harus dipisah di rekening sendiri. Makanya untuk karyawan minimal 2 rekening. Pisah ini. Dana darurat, oke, di rekening terpisah. Untuk sehari-hari pakai rekening satunya. Jangan dijadiin satu. Kita harus menyadari pikiran kita, otak manusia, itu punya limitasi untuk mengkalkulasi pendapatan dan pengeluaran. Kalau kalian nggak secara manual mempartisi pengeluaran dan eh, pendapatan, pasti berantakan. Jadi cukup nggak cukup pakai 4 juta ini. Lah terus kalau nanti butuh apa-apa gimana bang? Kan cuman cukup untuk hidup sebulan nih. Lah kan ada dana darurat ini. Kalau kalian butuh apa? Butuh HP kayak apa kayak, ambil aja nggak apa-apa. Tapi yang perlu kalian ingat, kalian punya utang untuk mengisi dana darurat ini lagi sebesar 24 juta. Lalu untuk teman-teman freelancer atau yang bisnis itu gimana? Wajib hukumnya memisahkan rekening bisnis, rekening personal untuk sehari-hari, dan rekening untuk tabungan atau investasi. Oke, lalu gimana cara ngitungnya? Kan freelancer nggak jelas pendapatannya itu kan. Step pertama, hitung pengeluaranmu berapa per bulan. 4 juta. Berarti di rekening pribadi ini, rekening kedua, itu harus ada mutasi sebesar 4 juta secara akumulasi di bulan itu. Mutasi dari mana? Rekening pertama. Rekening pertama fungsinya adalah menampung semua uang bisnismu. Ada masuk 1 juta, 2 juta, langsung transfer ke rekening kedua nih. Akumulasiin, 1 bulan itu harus ada mutasi masuk maksimal 4 juta. Kalau udah terakumulasi 4 juta, sisanya tampung terus di rekening pertama nih. Rekening pertama udah akhir bulan, ngumpul di sini, baru akhir bulan switch, transfer ke rekening ketiga untuk di deposito. Oke, jadi kita hidup menggunakan rekening kedua nih, 4 juta. Cukup nggak cukup? Harus cukup. Kalau ada kebutuhan darurat apa? Kan ada dana darurat ini di rekening ketiga, Bos. Tapi jangan lupa, kalian kalau pakai dana darurat, kalian berarti punya utang mengisi rekening ketiga ini
sampai 24 juta. Jadi begitu. Jadi sistemnya, kalian untuk yang punya bisnis wajib melakukan pencatatan per hari. Kalau malas untuk per hari, bisa direkap per bulan. Caranya gimana? Di partisi ini tadi, Bos. Rekening satu, rekening 2, rekening ketiga. Tinggal rekap aja tuh, mutasi income-mu berapa sih yang di rekening pertama. Ini kan semua income-nya dari usahamu. Lalu expense-mu berapa? Ya udah, akumulasi dari rekening kedua. Tabunganmu berapa? Akumulasi dari rekening ketiga. Gampang kan? Kalau kalian nggak partisi, otak kita itu terlalu susah untuk mengkalkulasi. Oh, tadi pengeluaran berapa ya? Oh, kemarin income berapa ya? Waduh, apalagi kalau kalian berumah tangga, punya kredit, punya cicilan. Wah, salah, Mbak. Bener deh. Ini tuh hal-hal yang sangat mendasar. Tapi banyak banget yang nggak tahu gitu. Sangat disayangkan. Jadi, garis besarnya adalah income masukkan ke satu rekening. Lalu, isi rekening untuk dana darurat. Setelah terisi dana darurat, kalian pisahkan uang dari income ini untuk biaya bulanan. Sebesar tadi contohnya 4 juta. Selanjutnya, bulan-bulan ke depan, income dikurangin 4 juta, buang ke deposito rekening ketiga nih. Ketika ini udah ngumpul, selagi ini masih ngumpulin juga nih, kita belajar instrumen investasi yang lebih menguntungkan. Ketika udah jago, ini udah banyak nih amunisinya. Tinggal di-switch. Caranya begitu. Kalau untuk pengusaha, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nggak penting kalian kaya apa enggak, karena itu kaya itu sebenarnya subjektif. Kalau aku tanya, jawab dalam 10 detik. Kaya itu apa? Bingung kan? Nah, sebenarnya nggak penting nominalnya. Yang penting adalah growth dari tahun ke tahun aset kalian. Yang penting naiknya konsisten. Minimal seperti tahun kemarin. Kaya atau enggak, miskin atau enggak, itu kan sebenarnya adalah konsekuensi atau hasil dari apa yang kalian lakukan. Gimana kalian manage aset kalian. Oke? Sebanyak-banyaknya, apapun, seberapapun lah uang kalian. Kalau manage-nya berantakan, tinggal tunggu waktu buat habis. Udah, itu banyak banget contohnya. Tapi kalau kalian manage-nya bagus tuh, uang kecil tinggal tunggu waktu untuk menjadi besar. Kita itu ngumpulin dari 0 ke 100 juta, itu susahnya minta ampun. Tapi kalau udah naik 100 juta, cari 100 juta yang lain, itu jauh lebih gampang. Bener, kita tuh ngumpulin uang sebenarnya buat apa sih? Biar kecukupan dalam jangka panjang. Sebenarnya kita itu kan cuman main, gimana cara manage kertas ini. Ini cuman kertas loh, di print nih sama negara nih. Ini tuh nggak lebih dari kertas yang dijamin negara untuk alat tukar. Jangan menganggap uang itu segalanya. Cuman kalian harus pastikan gimana kalian manage uang ini. Ini kan sebenarnya cuma permainan memanage uang. Gimana biar banyak. Oke? Jadi jangan anti lah ngomongin keuangan. Terlalu banyak orang yang eh, merasa ngomongin uang itu dosa gitu. Padahal kalau nggak pernah dibahas, nggak bakal ngerti caranya. Akhirnya apa? Hidupnya susah. Ujung-ujungnya apa? Katanya takdir. Lah, itu kan gara-gara kau sendiri yang nggak tahu caranya. Kok katanya takdir? Padahal takdir itu di tangan kita sendiri. Di mana kita manage kertas ini. Ini kan permainan sebenarnya. Kalau kalian nggak pernah cari tahu, kalian nggak peduli cara manage kertas ini akan hilang. Nggak ada artinya, Bos. Kalau kalian sudah kesusahan, baru sadar. Karena secara observe gue, ini fakta ya, pengalaman pribadi ya. Sebagian besar, hampir semua lah, yang mengentengkan manajemen keuangan. Rata-rata sekarang hidupnya kesusahan, Bos, kesulitan, Bos. Bener. Memang untuk orang yang background-nya itu pengusaha, orang tuanya pengusaha, sama orang tuanya karyawan atau PNS, itu beda banget, beda banget. Terlalu lebih ke gampang ngeluarin uang sih kalau untuk background-nya PNS mungkin ya, PNS karyawan gitu. Tapi kalau untuk background-nya pengusaha, rata-rata itu manage keuangannya kenceng. Dan itulah susahnya, beda prinsip. Kalau beda prinsip, manage uang secara ketat, itu dibilang pelit. Tapi rata-rata yang bilang pelit, dalam jangka panjang, hidupnya susah, Bos.
Padahal pelit sama perhitungan itu beda jauh. Perhitungan itu tahu mana yang harus dikeluarkan, mana yang harus enggak. Kalau pelit, bahkan kebutuhan pun mereka nggak rela untuk mengeluarkan kertas ini nih. Tuh. Jadi semua itu tergantung kalian mau pakai mindset karyawan atau PNS atau pengusaha. Cuman secara fakta, sepengalamanku, yang mindsetnya PNS, hidupnya yang ngepas. So nggak masalah, nggak masalah. Nggak dosa kok, hidup ngepas atau apa nggak masalah. Cuman kalau aku pribadi, kalau bisa berkecukupan dalam jangka panjang, ya aku milih berkecukupan gitu. Kalau kalian milih untuk hidup sederhana atau lebih pas-pasan, ya nggak masalah. Hidup itu kan pilihan gitu loh. Ya bener sih, ini nggak dibawa mati. Bener ini tuh nggak dibawa mati. Apalagi untuk orang Cina. Sorry, kalau untuk orang Cina ini dibawa mati. Bahkan ada eh, dewa yang disembah untuk dewa uang. Lalu di Islam apakah ini dibawa mati? Dibawa mati, bos. Kalian kalau punya uang, banyak yang bisa kalian bantu. Yang bilang uang itu nggak penting, egois. Bener dah. Kalian cuma mikirin perut kalian sendiri. Masa iya sih kalian bangun masjid, kalian nyantunin anak yatim, kalian bantu orang-orang yang nggak mampu gitu. Masa nggak dihitung pahala? Coba deh pikir baik-baik. Yang suka bilang duit nggak dibawa mati. Uang ini kita sebagai perusahaan, gitu, perusahaan terkecil, kita ngumpulin dari 0 ke 100 juta, 200 juta. Kalau udah ngumpul, kita pakai untuk ekspansi bisnis, yaitu investasi di instrumen yang lebih menguntungkan. Tujuannya apa? Bukan untuk kaya raya, untuk menguasai beli dunia, enggak. Seenggaknya kalian sampai tua berkecukupan. Kalian survival mode dulu lah, sampai tujuan investasi kalian, tujuan finansial kalian tercukupi. Cuma 1M, 2M, kalian masukin deposito, makmur hidup kalian dari bunga itu. Kalau nggak mau bunga, sukuk, obligasi, pemerintah, makmur kok hidup kalian. Sebenarnya kan karena kurangnya literasi keuangan ini, duit masyarakat itu nggak pernah ngumpul. Kalau kata Gus Baha, kalau orang pinter nggak mau ngaku pinter, orang ahli nggak mau ngaku ahli, dokter nggak mau ngaku dokter, akhirnya orang berobat ke dukun. Itu yang terjadi ketika binomo kemarin. Karena yang tahu finance secara benar nggak mau bersuara, nggak mau ngaku, nggak mau sharing. Akhirnya mereka belajarnya ke siapa? Ke Indra Kents. Bener kan? Karena yang ngerti finance secara real, secara benar, nggak mau ngaku mereka bisa, nggak pernah sharing. Efeknya apa? Binomo kena, judi online kena, lalu pinjol kena, habis hidup bener dah, sampai nyawa. Yang mau aku pastikan, selagi aku tahu kalau sampai aku nggak sharing dan kalian kena, aku juga ikut dosa sebenarnya. Makanya aku sharing ini. Dan aku pastikan circleku, teman-temanku jangan sampai terjebak dengan instrumen-instrumen investasi yang merugikan. Terutama tiga itu, pinjol, judol, lalu investasi bodong. Terutama binary option. Ayolah, biasain ngomongin keuangan gitu. Kaya itu bukan dosa kok. Tapi kalau menurutku selama ini kalau dengan beberapa orang ya, secara umum lah, ngomongin uang itu kayak dosa gitu. Padahal itu kan eh, itu masalah utama kita. Kemiskinan struktural itu masalahnya mereka nggak ngerti cara gimana mutus rantainya kemiskinan struktural ini. Karena gimana mereka mau bisa tahu kalau ngomongin aja kayak dosa, ngomongin keuangan itu. Bahkan banyak orang yang kalau ada temennya yang sukses gitu ya, bukan aku ya, tapi orang lain lah. Kalau ada yang sukses itu, mereka malah minder, nggak mau berteman karena terlalu tinggi lah, apalah inilah. Padahal kan seharusnya kalau ada teman kalian yang sukses, pelajarin, deketin tuh, tanya gimana sih caranya, bukan malah minder. Kaya itu nggak dosa kok. Ayolah, biasanya ngomongin keuangan gitu. Kalau bisa ngerangkak ke atas bareng, ayo gitu. Karena selama ini kan didoktrin dunia nggak dibawa mati. Kalau kaya nanti hisapnya lama gitu kan.
Sebenarnya subconscious mind, pikiran alam bawah sadar kita itu 90% berperan di hidup kita. Bahkan cuman 10% loh, pikiran sadar kita berperan dalam kehidupan kita. Ketika, subconscious mind kita di-install, dunia nggak dibawa mati, terus kaya itu dosa duniawi. Secara nggak sadar kalian tuh melakukan limitasi effort untuk achieve, eee, di dunia itu, achieve, eee, pendapatan kayak atau apapun itu. Karena apa? Terinstall nih, kalau kalian kaya itu dosa. Cobalah dirubah mindset-mindset seperti itu. Karena ya semakin ke sini semakin mengkhawatirkan dan meresahkan gitu literasi keuangan kita. Bahkan ribuan triliun hilang loh dari Indonesia. Dan itu seharusnya bisa jadi omset UMKM. Apakah itu salah pemerintah? Ya enggak. Longeran rakyatnya sendiri kok yang cuci. Kok nyalain pemerintah? Ayolah ngomongin keuangan tuh biasain gitu. Mau ngomongin berapa kek, ya itu cuman angka gitu loh. Nggak usah dibawa gimana-gimana. Semakin sering ngomongin keuangan, tahu caranya, semakin makmur menyelesaikan masalah utama kita, yaitu kemiskinan. Kalau kalian udah nyaman dengan kondisi berkekurangan ya monggo silakan. Kalau cita-citaku sih, keinginanku, itu membuat generasi yang lebih baik nih, karena sekarang udah sangat mengkhawatirkan. Kalau bisa menjadi makmur, kenapa harus berkekurangan? Oke, untuk closing statement, kita nggak harus kaya raya, kaya banget, tapi pastikan kalian effort semaksimal mungkin untuk memastikan berkecukupan dalam jangka panjang. Kalau sampai kita menyusahkan anak cucu kita, membuat rantai kemiskinan struktural, itu akan jadi dosa kita. Apa mau anak kalian nanti kesusahan karena kita? Apa enggak jadi beban mental juga di masa tua? Memang nggak semua orang itu ditakdirkan untuk menjadi gear besar. Kalau Al-Roji, semua isinya gear besar, Al-Roji nggak akan pernah berputar. Cuman kita nggak akan tahu, kita ditakdirkan jadi gear besar atau kecil kalau kita nggak pernah berusaha.